Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sebagai Muhammad Ihsan Asyari dan teman saya Huriana Istiqomah akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul posisi benda langit, bumi, bulan, dan matahari saat terjadinya gerhana bulan di sistem bola langit. Sebelum kami akan lanjut ke materi selanjutnya, kami ingatkan kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini agar memperhatikan dengan seksama apa yang kami sampaikan. Sekiranya memang dari yang kami sampaikan maupun dari slideshow yang kami paparkan ada kekurangan, kami mohon maaf. Oke, kita langsung saja ke materinya. Di sini saya Huriana Istiqomah akan menjelaskan sedikit tentang bumi. Bumi ini adalah planet ketiga dalam tata surya kita. Bumi ini satu-satunya planet yang didiami oleh makhluk hidup karena terdapatnya sumber air yang bisa menghasilkan kehidupan di sana. Jarak bumi dari matahari sekitar 1149,6 km. Kemudian, bumi ini melakukan gerakan, yaitu ada 2 gerakan. Pertama, namanya adalah rotasi bumi, di mana rotasi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi di sekitar sumbunya atau di porosnya dari arah barat ke timur, di mana bumi melakukan rotasi ini dalam durasi 23 jam 56 menit 4 detik atau biasa kita sebut dengan 1 hari atau 24 jam. Kemudian bumi akan melakukan revolusi, yaitu di mana bumi akan berputar mengelilingi matahari di dalam porosnya, yang dimana revolusi ini disebabkan oleh tarikan antara gaya gravitasi bumi dan gaya gravitasi matahari. Waktu untuk melakukan rotasi ini sekitar 365 seperempat hari untuk satu siklus, atau biasa kita sebut dengan 1 tahun. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan. Jadi, bumi memiliki satelit alam yang sudah dari dulu tercipta dari jutaan tahun setelah terbentuknya alam semesta. Jadi bulan adalah satelit alami yang dimiliki oleh bumi, dan bulan pun memiliki rotasinya tersendiri dan revolusinya tersendiri seperti bumi yang mengelilingi matahari dan bumi yang berotasi untuk pergantian hari. Rotasi bulan yang dimaksudkan sini adalah perputaran bulan pada porosnya yang disebut sebagai rotasi bulan. Waktu yang dibutuhkan untuk bulan saat melakukan sekali berotasi adalah 29,5 hari atau 1 bulan. Bulan berotasi dari barat ke timur. Oleh karena itu, kita selalu melihat sisi yang sama setiap kali melihat bulan. Dan kemudian revolusi bulan. Revolusi bulan adalah perputaran bulan dalam mengelilingi bumi, biasa yang disebut sebagai revolusi bulan. Bulan yang mengelilingi bumi dalam orbit yang berbentuk elips. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 daur penuh fase bulan yakni selama 29,5 hari atau 1 bulan. Dan bulan pun sendiri memiliki fase-fasenya, yang mana fase bulan adalah perubahan bentuk bulan yang terlihat dari permukaan bumi. Waktu setiap fase bulan adalah masing-masing 7 hari atau seminggu, sehingga seluruh fase ini berlangsung selama 28 hari. Yang dimana fase-fase bulan ini akan diawali. Yang pertama, kuartil awal, bulan sabit awal, pada saat konjungsi atau BL baru atau BL mati atau bulan, kemudian bulan sabit akhir, kemudian kuartil akhir, kemudian bulan 3/4, dan bulan purnama atau posisi. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi mengenai fase-fase bulan tadi, tentu akan menghasilkan sebuah gerhana. Lantas, apa itu gerhana? Oke, gerhana bulan itu terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan
dalam satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Oke, jadi bagaimana posisi bulan, bumi, dan matahari pada gerhana bulan? Oke, setelah penjelasan tentang gerhana bulan tadi, lantas bagaimana posisi bulan, bumi, dan matahari pada saat gerhana bulan? Oke, sebelum kita mengetahui posisi benda langit, kita harus mengetahui sistem bola langit itu sendiri. Dalam istilah astronomi dan navigasi, bola langit adalah boya khayal dengan radius tak terhingga yang nampak berotasi, konsentrik dan koaksil dengan bumi, dan semua objek langit dibayangkan berada pada kulit bola sebelah dalam. Sebanding dengan yang dimiliki bola bumi, ekuator langit dan kutub-kutub langit merupakan proyeksi ekuator bumi dan kutub-kutub bumi pada bola langit. Bola langit merupakan alat bantu yang sangat penting dalam astronomi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bumi di dalam sistem tata surya kita berada pada posisi ketiga dari keseluruhan yang berjumlah 8 planet yang ada di tata surya kita. Dan juga orbit bumi berada di dalam sabuk asteroid, dan bumi termasuk dalam kategori planet dalam karena berada di dalam sabuk asteroid. Kemudian, inilah gambaran jarak dari bumi ke matahari dan dari bumi ke bulan. Dari matahari ke bumi jaraknya adalah 149,6 juta kilometer atau 1 AU. Dan kemudian jarak bumi ke bulan adalah 363.104 km. Oke. Nah, konsep dasar dari posisi matahari dan bulan saat terjadinya gerhana bulan adalah keduanya saling berhadapan dilihat dari bumi. Jadi, nilai azimut dan ketinggian antara bulan dan matahari selalu keterbalikan. Jika matahari memancarkan sinar ke bumi, maka dapat diproyeksikan posisi bayangan bumi, yang mana selalu berkebalikan dengan posisi matahari. Kemudian, seandainya posisi bulan tepat pada posisi proyeksi bayangan bumi tersebut, maka piringan bulan yang bersinar akan tertutup oleh proyeksi bayangan bumi. Fenomena inilah yang mengakibatkan terjadinya gerhana bulan. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa posisi proyeksi bayangan bumi didapat dari kebalikan dari posisi matahari. Jika ketinggian matahari bernilai negatif, maka ketinggian proyeksi bayangan bumi positif. Begitupun sebaliknya, sedangkan azimut proyeksi bayangan bumi diketahui dengan menghitung azimut matahari. Nah, seperti inilah gambaran saat terjadinya gerhana bulan. Jadi, bulan pada saat terjadi gerhana bulan, bulan berada di bayangan bumi atau di area umbranya. Proses terjadinya gerhana bulan tidak luput dari pergerakan matahari, bumi, dan bulan, khususnya revolusi antara bumi dan bulan. Ketika bulan berada pada posisi 12 derajat atau kurang dari titik simpul, maka dimungkinkan akan terjadi gerhana bulan. Lebih perincinya yaitu ketika pusat bayangan bumi terletak pada 10,9 derajat dari titik simpul. Ketika bayangan bumi terletak pada 5,2 derajat dari titik simpul, maka dipastikan terjadi gerhana bulan total dengan daerah 10,9 derajat ke timur dan ke barat titik simpul. Itulah yang dinamakan zona gerhana. Dan berikut penampakan dari gerhana bulan, dan di mana di sini bulan pada saat gerhana bulan tertutup oleh bayangan bumi, sehingga menjadikan bulan tidak memiliki kecerahan lagi di permukaannya, akan terlihat gelap dan mungkin sampai merah. Dan penyebab dari merahnya dari gerhana bulan itu sendiri diakibatkan karena polusi udara di atmosfer bumi. Jadi semakin gelap warna merahnya, maka semakin tinggi polusi udara yang ada di atmosfer bumi. Dan fenomena ini pun menjadi daya tarik sendiri bagi para astronomi untuk mempelajari bagaimana alam semesta ini bekerja. Ya, sekian dan terima kasih. Apabila kami ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dan berikut ini adalah foto pengamatan kami dari jurusan Ilmu Falak dan Astronomi Islam pada tanggal 28 Juli 2018 di Masjid Hubul Waton Islamic Center Mataram. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.